Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto ya, pada pelatihan PHP membangun backend dengan Code Igniter dan MariaDB. Ya, di pertemuan ketiga ini kita akan bekerja dengan database ya, koneksi dari Code Igniter ke database-nya MariaDB. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan setting pada file config ya, application config database.php. Di situ kita atur kan username-nya root, passwordnya kosong, dan nama database-nya adalah pelatihan CI. Jadi nanti kita akan pakai database pelatihan CI-nya ya, kita bikin tabel baru. Oke, ini teorinya dulu ya tentang query builder. Jadi Code Igniter punya query builder untuk mengakses database. Nah, gunanya query builder ini adalah supaya kita tidak perlu menuliskan perintah SQL ya. Misalkan select bintang from atau insert into gitu ya. Kita nggak perlu nulis query-nya seperti itu karena dia sudah punya query builder. Nah, ini sering dipakai ya, ada insert, update, delete, dan select. Nah, jadi bagian DML-nya ya, atau data manipulation language. Nah, ini yang pertama adalah insert. $DB insert digunakan untuk menambahkan data ya, atau menginsert data ke dalam tabel. Nah, pada saat pemanggilan metode ini kita butuh dua parameter. Ini dua parameter. Dia butuh parameter nama tabelnya. Yang pertama, kita mau insertnya ke tabel apa. Terus yang kedua, data yang akan diinsert ke dalam tabel. Nah, data ini bentuknya array. Data ini bentuknya array. Jadi kalau di sini ini ada $data sama dengan array ya. Array itu bentuknya seperti ini. Ini adalah index. Index ini value. Nah, indeksnya adalah nama field di dalam tabel. Ya, nama field di dalam tabel ini indeksnya kita sebutin. Ini field ini isinya apa? Ya, jadi ini field title isinya my title. Field name isinya my name, field date isinya my date. Terus dipanggil $DB insert ya, my table $data. Nah, ini kalau diterjemahkan menjadi SQL itu hasilnya seperti ini. Insert into my table dalam kurung fieldnya apa aja nih sesuai yang ada di sini. Title, name, date. Nah, values isinya apa aja? Di sini ada my title, ada my name, sama my date. Ya. Jadi kalau misalkan kita fieldnya ada 10. Ya, ini berarti kita bikin indeksnya ada 10. Ya, isinya juga ada 10. Oke, setelah insert ada update. $DB update. Digunakan untuk mengubah data dalam tabel. Nah, dia juga butuh dua parameter, yaitu nama tabelnya ya, $DB update, nama tabelnya, sama datanya. Apa sih yang mau diubah? Nah, sama si update ini dia butuh where biasanya. Ya, $DB where. Ini fieldnya apa, isinya apa. Jadi biasa kalau update kan update misalkan MHS set nama sama dengan Wahyu, where ada where-nya, where name sama dengan gitu ya. Jadi where primary key-nya apa sih yang mau dirubah? Karena kalau tidak ada where-nya artinya dia akan merubah semua data. Biasanya kan kita akan merubah data tertentu saja. Ya, oke, ini contohnya $data sama dengan array, ini yang mau dirubah. Title isinya apa? Ya, ini variabel ya, nanti harusnya di atas ini kan ada isinya, isi variabelnya apa. Ini cuma sebagai contoh aja. Terus name, field name isinya apa? Field date isinya apa? Ya. Nah, ini $DB where. Nih, kita kasih where dulu di depan sebelum jalankan update. Nah, where ini biasa field yang menjadi primary key nih. Kita mau update data yang mana? Biasanya kita sebutin primary key-nya. Ya, koma isinya apa? $DB update. Nanti nama tabelnya, ini data yang akan diubah. Nah, ini akan menghasilkan update my table ya, set title nih, title sama dengan $title, name sama dengan $name, date sama dengan $date. Ya, karena di sini ada where, tambahkan juga where ID sama dengan $ID. Yang ketiga adalah delete. Metode ini digunakan untuk menghapus data dalam tabel. Diperlukan dua parameter, yaitu nama tabelnya dan array-nya.
Biasanya digunakan juga $DB_WHERE. Oke, jadi kalau yang delete kita punya dua cara. Cara yang pertama, antara fungsi delete sama where kita gabungkan jadi satu statement. $DB_delete my table. Ya, delete ini nama tabelnya apa? Koma array. Nah, ini primary key-nya nih. Data mana sih yang mau kita delete? Ya, jadi delete dari my table yang ID-nya sama dengan $ID. Ini primary key ya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita jadikan dia dua statement. Ya. $DB where dulu nih, where ID. Ya, ini primary key ID, $ID. $DB delete my table. Ya, delete dari tabel my table. Nah, hasilnya adalah delete from my table where ID sama dengan $ID. Ini dua perintah ini hasilnya sama. Delete from my table where ID sama dengan $ID. Oke, fungsi yang keempat ya, $DB select digunakan untuk mengambil data dalam tabel. Ya, $DB select. Nah, field apa aja yang mau kita select? Ini sebutin nama fieldnya, title, content, date. Terus jalankan query-nya. $query sama dengan $DB get my table. Ya, perintahnya akan menghasilkan select, title, content, date, ya, from my table. Nah, ini kalau kita mau ambil semua data ya. Nanti kalau data tertentu biasanya kan ada where, $DB where. Ya. Atau kalau mau diurutkan berdasarkan apa? Field tertentu nanti ada $DB order by. Ya, urutkan berdasarkan apa? Oke, kemudian kita akan bikin aplikasi ya, create, read, update, delete dengan cara yang biasa. Nah, di sini kita butuh tabel. Ya, nama tabelnya dosen. Kita bikin tabel ini di database pelatihan CI. Nah, saya menggunakan PHP MyAdmin. Jadi kalau udah ada sum-nya, pasti dia sudah ada PHP MyAdmin. Nah, nanti PHP MyAdmin ini itu ada di semua hosting yang berbasis cPanel. Ya, karena di hosting adanya PHP MyAdmin. Nanti di hosting nggak ada tuh namanya MySQL Front, SQL Yoke atau tools database yang lain. Nah, dia punya 5 field. Ini pertama nick ya, tipe datanya varchar, panjangnya 6, primary key, nama varchar 100, alamat varchar 100, nomor telepon varchar 15, jenkel 1. Nah, jenkel ini isinya L atau P. L buat laki-laki, P buat perempuan. Nah, kita bikin dulu ya database-nya, tabelnya. Nah, pertama kita masuk dulu nih, sudah buka ya PHP MyAdmin. Masuk ke database pelatihan CI. Kita bikin dosen. Fieldnya ada 5. Oke. Pertama ini ada nick, tipe datanya varchar, panjangnya 6. Nah, dia primary, ya primary key. Diklik primary, ini oke. Saya tulis dulu nama, alamat, nomor telepon, varchar. Ini ya, nama varchar, tipe data varchar, panjang 100, alamat varchar 100, nomor telepon varchar 15, jenkel varchar 1. Ya, yang primary cuma 1 ya, nicknya aja. Oke, ini kalau sudah kita save. Nah, sini sudah ada ya di dalam database pelatihan CI ini ada dosen. Isinya fieldnya ini strukturnya kan. Kalau kita lihat browse, isinya masih kosong. Oke, kita sini dulu, nanti lanjut lagi.